1,618. Jika kita menarik garis lurus dari siku ke pergelangan tangan, lalu membandingkannya dengan jarak dari pergelangan tangan ke ujung jari, kita akan mendapatkan angka yang menarik, 1,618. Dan jika kita mengukur jarak dari ujung kaki ke pusar, lalu membandingkannya dengan jarak dari pusar ke ujung kepala, hasilnya tetap sama, 1,618. Inilah angka yang dikenal sebagai the golden ratio. Lalu angka apakah ini? Mengapa dia hadir di begitu banyak hal di sekitar kita? Dan benarkah 1,618 adalah formula tersembunyi di balik terbentuknya alam semesta? The golden ratio, a number which C'est la suite de Fibonacci. C'est le code que Saunière a décidé de cacher. Le commissariat... Dalam matematika, bilangan dibagi menjadi banyak jenis. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa ditulis sebagai pecahan, seperti 1/2, 3/4, atau 5/8. Bilangan bulat seperti -3, 0, 5, atau angka desimal yang berakhir seperti 0,75 juga termasuk bilangan rasional karena bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Desimal yang berulang seperti 0,33333 juga termasuk bilangan rasional karena bisa diubah menjadi pecahan 1/3. Lalu ada bilangan irasional. Bilangan ini tidak bisa ditulis sebagai pecahan karena desimalnya tidak berakhir dan tidak berulang. Misalnya phi pada lingkaran yang nilainya sekitar 3,14159 dan seterusnya tanpa pola angka yang berulang. Contoh lainnya adalah akar 2 yang nilainya sekitar 1,14 dan terus berlanjut tanpa akhir. Dan tentu saja, golden ratio atau yang disimbolkan dengan pi juga merupakan bilangan irasional yang nilai sebenarnya adalah 1,61803398887 dan seterusnya tanpa bisa didefinisikan dalam bentuk pecahan pasti apapun. Golden ratio pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan Yunani kuno bernama Euclid yang dikenal sebagai bapak geometri. Dalam sebuah karyanya yang sangat monumental, The Elements yang ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu, Euclid menyusun dan membuktikan berbagai teorema geometri berdasarkan serangkaian aksioma atau postulat dasar. Salah satu konsep yang dibahas adalah pembagian sebuah garis dalam rasio ekstrim dan min, yang kemudian dikenal sebagai golden ratio. Euclid mendefinisikan golden ratio sebagai pembagian garis, sehingga perbandingan antara keseluruhan dan bagian yang lebih besar sama dengan perbandingan bagian yang lebih besar dan bagian yang lebih kecil, yaitu sama dengan pi atau 1,618. Rasio ini bukan hanya angka, tetapi juga membentuk pola dalam berbagai bentuk geometris. Bentuk segitiga sama kaki, di mana panjang sisi terhadap basisnya memiliki rasio sebesar 1,618, disebut dengan golden triangle. Menambahkan sebuah garis dalam segitiga sehingga menciptakan golden triangle yang lebih kecil akan menciptakan sebuah bentuk yang disebut dengan golden gnomon, yang juga memiliki perbandingan sisi senilai golden ratio. Menambahkan dua buah golden gnomon ke golden triangle, kita mendapatkan sebuah pentagon sempurna. Dan jika tiga buah golden gnomon kita tumpuk, akan menciptakan sebuah bentuk pentagram dengan berbagai perbandingan dimensi. Sekarang, kita punya golden rectangle, dengan rasio panjang dan lebar adalah 1,618. Jika kita taruh golden rectangle lain di bagian dalam, dan golden rectangle lainnya di bagian dalam lagi, dan lagi secara terus-menerus, kemudian kita hubungkan semua sudut persegi yang terbentuk dengan garis lengkung, maka terciptalah apa yang disebut dengan golden spiral. Keajaiban dari bentuk geometri golden ratio ini tidak berhenti di perhitungan matematis di atas kertas saja. Angka 1,618 ini juga tersembunyi dalam banyak aspek kehidupan kita. Bangunan ikonik seperti Parthenon di Yunani, Menara Eiffel di Paris, Taj Mahal di India, dan Leonardo da Vinci juga dipercaya menerapkan golden ratio dalam karya seninya, termasuk Mona Lisa. Beberapa logo terkenal seperti logo Apple, Twitter, dan Pepsi didesain dengan mempertimbangkan proporsi golden ratio. Huruf-huruf dalam tipografi juga sering dibuat dengan menggunakan perbandingan berbasis pi untuk meningkatkan keseimbangan dan keharmonisan. Golden ratio tampak ada di mana-mana, tapi ternyata ada pola angka tersembunyi yang juga sering muncul di alam bersama dengan golden ratio. Pola ini bisa ditemukan di bunga matahari, karang nautilus, bahkan pertumbuhan cabang pohon. Apa yang menyatukan semua ini? Jawabannya ada pada seorang matematikawan abad ke-12 bernama Leonardo da Pisa, atau yang lebih dikenal sebagai Fibonacci. Dalam sebuah karyanya, Liber Abaci, Fibonacci memperkenalkan sebuah sistem angka Hindu Arab yang masih kita gunakan hingga saat ini.
Selain itu, Liber Abaci juga memperkenalkan deret Fibonacci, yaitu sebuah pola angka yang muncul dari masalah hipotesis tentang populasi kelinci. Jika sepasang kelinci berkembang biak setiap bulan setelah bulan kedua, berapa banyak pasangan yang ada setelah 1 tahun? Jawabannya ternyata membentuk deret 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya yang merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Menariknya, pola ini tidak hanya berlaku untuk kelinci, tetapi juga ditemukan di alam seperti buah pinus dan nanas yang memiliki jumlah 8 spiral ke kiri dan 13 spiral ke kanan. Kedua angka ini merupakan bilangan Fibonacci dan memiliki perbandingan golden ratio. Dan besar sudut spiral yang secara alami tumbuh adalah sebesar 137,5 derajat, yang tak lain merupakan golden angle. Sudut dan jumlah spiral ini memungkinkan distribusi yang optimal dan meminimalkan bayangan antar bagian, sehingga meningkatkan efisiensi fotosintesis. Nah, inilah bagian yang paling menarik. Ternyata pada deret Fibonacci, jika kita membagi setiap angka dengan angka sebelumnya, kita akan mendapatkan rasio yang semakin mendekati angka 1,618. Angka ini tak lain adalah golden ratio. Apakah golden ratio benar-benar cetak biru alam semesta? Atau hanya kebetulan yang terlalu dilebih-lebihkan? Fakta atau ilusi? Bagaimana menurutmu? Tujuh menit tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan semuanya, tapi 7 menit dapat membuatmu mulai berpikir tentang segalanya.